Ini dia Jalan Tol Cikopo Palimanan atau Cipali yang terbentang hampir 117 km di wilayah Jawa Barat. Sebagian besar jalannya lurus dan jarang berkelok. Menurut para ahli, jalan seperti ini membuat pengemudi memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi sehingga rentan mengalami kecelakaan. Sedikit belokan juga membuat pengemudi mudah kehilangan konsentrasi dan mengantuk. Hal ini tentu sangat berbahaya. Sejak dioperasikan 14 Juni 2015 lalu, lebih dari 50 kecelakaan terjadi di Tol Cipali. Selain faktor infrastruktur jalan yang belum sempurna, kecelakaan yang terjadi di tol ini juga dipicu oleh kelalaian pengemudi saat berkendara. Tak hanya rentan kecelakaan, rest area atau tempat istirahat di Tol Cipali belum memadai. Dari 18 rest area yang ada, baru 2 rest area yang sudah beroperasi, sehingga pengemudi sulit menemukan alternatif beristirahat ketika lelah berkendara. Kondisi di malam hari lebih membahayakan, sebab Tol Cipali minim penerangan, marka jalan pun masih sangat terbatas. Polisi pun menghimbau pengendara mengatur kecepatan roda 4-nya di bawah 100 km per jam. Selama mudik lebaran tahun ini, pihak kepolisian pun melakukan rekayasa lalu lintas untuk mencegah terjadinya kemacetan. Kendaraan besar truk dan bus yang menuju Jawa Tengah dari Tol Cipali akan dialihkan melalui pintu keluar Tol Kanci, sedangkan kendaraan kecil, sedan, minibus, dan sejenisnya dari Tol Cipali berlanjut hingga keluar di Pejagan. Dari Pejagan, kendaraan yang menuju Pantura, Semarang, dan Jawa Timur akan dialihkan menggunakan tol darurat sejauh 20 km. Sedangkan yang menuju Jawa Tengah dan Jogja akan dialihkan ke jalur selatan. Tim Liputan MMC Media memberitakan. Kita lanjutkan lagi, tadi kita menampilkan tayangan soal Cipali, soal keuntungannya, keunggulannya, dan juga yang dianggap masih jadi catatan. Pak Taufik, kita singgung soal truk gitu ya, yang bawa nggak tahu deh bebannya seberapa banyak dan masih cocok nggak sama tonase jalan. Itu catatan khusus dari teman-teman Kementerian PU gimana Pak? Sebenarnya Kementerian Perhubungan dengan daerah juga sudah berupaya untuk mengendalikan muatan lebih tadi. Kita tahu bahwa muatan lebih tadi juga menjadi beban kami, dalam arti mungkin sudah sering disebutkan. Muatan lebih yang 2 kali lipat dari standar itu bisa mengurangi umur jalan kita mungkin 16 kali lebih cepat rusak. Jadi itu memang menjadi problem kita. Tapi sekali lagi tadi kami sampaikan bahwa itu sudah diupayakan untuk diturunkan. Tapi di luar itu pula kita juga berupaya dalam arti memberikan pelayanan lebih dalam bentuk penutupan jalan yang lebih cepat misalnya. Ada lubang yang terjadi pun harus segera kita tutup. Itu yang pertama. Yang kedua tentu apapun konsekuensinya kita juga harus tingkatkan jalan tadi untuk bisa menjamin bahwa standar pelayanan jalan itu tidak turun. Memang dengan adanya muatan lebih tadi kita akan mengeluarkan uang lebih banyak. Baik di jalan arteri yang menjadi tanggung jawab pemerintah ataupun juga jalan tol yang menjadi tanggung jawab swasta. Ini memang menjadikan kos yang lebih besar daripada yang seharusnya. Jadi ini tantangan berat kita. Tapi katakanlah tadi kalau Pantura tadi sudah ada Cipali dan jalan arteri, setidaknya beban itu sudah terbagi 2. Dengan terbagi 2 tadi harapan kami tentunya umur dari jalan tadi juga bisa lebih panjang. Dari sisi maintenance juga bisa lebih diturunkan. Karena kemudian orang suka menganggap bahwa ini mah proyeknya PU nih tiap tahun betulin jalan gitu Pak. Betul. Apa anggapan dari publik? Ini yang menarik nanti. Iya. Saya sampaikan bahwa kalau kita sudah ada tol, mungkin sementara kita bisa melupakan jalan arteri kita yang lama. Sebagai contoh, barangkali waktu Cipularang belum ada, maka setiap 2 minggu kita akan ribut urusan dari Cikampek ke Padalarang. Yeah. Tapi setelah Cipularang jadi praktis kita hanya memelihara ringan saja. Demikian juga saya yakin juga nanti Cikampek Palimanan setelah tol ini berfungsi maka kita bisa lebih
pemeliharaan pasti akan turun. Dan pasti ada dampaknya Pak ya, pasti, soal itu pasti. penjual, pedagang di sekitar Pantura. Karena dulu saya kalau ke Bandung lewat Cikampek pasti makan sate Marangi, sekarang udah nggak mau lewat saya. Tapi itu kita sudah lakukan juga sosialisasi kepada para pedagang yang di sepanjang Pantura tadi untuk bisa memanfaatkan lah Cipali tadi. Jadi rest area yang sudah dibangun Pak, sudah 8 Pak. Ada 8 ya, 4 tipe A, 4 tipe B. Soal truk-truk dan alat berat itu dalam rangka mudik ini, dahulu selalu kita atur waktu untuk masuk di jalur Pantura, termasuk di Tangerang Merak ini. Jadi karena itu jalur kita itu kan sebenarnya sempit. Begitu diisi oleh 1-2 kendaraan roda 2, itu ditambah dengan kendaraan roda 4-nya sendiri. Disinilah letak seringnya terjadi kecelakaan. Pencampuran itu. Campuran antara sepeda motor dengan apalagi truk. Dengan mobil saja begitu sudah balap-membalap itu di situ rawan kecelakaan. Jadi balik ke topiknya ini tadi, saya sebenarnya pengaturan jam, pengaturan waktu atau pengaturan hari kapan angkutan berat ini bisa bebas melalui jalur Pantura maupun di Tangerang Merak. Karena di sini prosentase berdasarkan data tahun yang lalu, kecelakaan terjadi banyak di aspek arteri tersebut. Dan termasuk yang tadi disampaikan oleh Kang Yayat juga di Jawa Tengah. Kalau dari Bapak sendiri, ini kan tadi ada checkpoint. Ada layanan lain nggak buat para pemudik supaya dapat informasi yang lebih baik, aplikasi yang mudah diakses? Iya, Polri itu selalu meningkatkan pelayanan ya. Untuk tahun ini kita meningkatkan pelayanan dengan NTMC TV. Nah, NTMC TV ini bisa di-download dan bisa dilihat CCTV kita seluruh Indonesia. Sebanyak 233 itu bisa diakses langsung oleh masyarakat. Jadi bisa aplikasinya di-download di Android dan juga di Android saja. Di Android saja. Di Android saja. Okay. Di NTMC TV, Play Store, Google Play, kemudian di-download, bisa keluar. Di situ bisa kita lihat CCTV di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, Sumatera, bisa kita lihat semuanya secara real time di situ. Baik. Nah, kalau dari sisi polisi kan melihat bahwa ini kan arus mudik sejauh ini kecelakaannya menurun. Nah, kalau dari sisi sebaran dari Jakarta ke Jawa sama Jakarta ke Sumatera, persentasenya seperti apa sih Pak? Ya, prosentasenya yang jelas 80%, 20% ke Jawa. Dan kebanyakan ke Jawa Tengah, ranking kedua ke Jawa Barat dan berikutnya ke Jawa Timur. Ya. Dan angkanya kepolisian tadi harap menjadi catatan, itu angka kecelakaan di seluruh Indonesia. Nah, meskipun topiknya ngomongin Cipali, nanti oleh pemirsa, oleh publik dianggapnya sekian ratus itu ada di situ. Cipali semua, padahal itu total itu di seluruh Indonesia. Ada yang menarik, kadang-kadang indikator keberhasilan kita itu dilihat dari jumlah korban. Jadi ini kan kalau memang menurun baik, gitu baik ya? Padahal bukan pada jumlah korbannya, tapi bagaimana pada peningkatan kapasitas infrastrukturnya dan peningkatan pada pelayanan modanya. Jadi orang sekarang kan harus kita perhatikan juga bahwa semakin baiknya kelas menengah, semakin baiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat, itu masyarakat pasti akan mencari pilihan yang paling cepat menurut dia dan paling aman. Nah, paling aman. Nah, ada hal juga yang perlu kita antisipasi ke depan, Pak. Ini kan akan terjadi perubahan penggeseran. Jadi dari Jawa Barat, dulu kan ribut kita di Jawa Barat, di Simpang Jomin dan sebagainya. Sekarang bagaimana antisipasi pada wilayah-wilayah di luar Jawa Barat, misalnya ketika beban itu sudah mulai keluar dari jalan tol. Nah, yang perlu kita disiplinkan ke depan ini adalah pada konteks pengaturan kerjasama dengan pemerintah daerah. Jadi bagaimanapun keberhasilan mudik tahun ini dengan turunnya angka kecelakaan itu ada aspek non teknis. Misalnya satu, libur sekolah yang mungkin lebih panjang. Sehingga orang tua punya perencanaan perjalanan mudik yang lebih terencana. Selama ini kita kalau liburnya terlalu pendek itu semua tergesa-gesa. Nah, semua tidak merencanakan. Maka saya kira untuk tahun-tahun ke depan ada bagusnya perjalanan mudik itu juga dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan lain, sekolah atau jam-jam kerja dari para pekerja. Sehingga tidak dipadatkan pada 2-3 hari.
Saya tidak tahu. Jadi bisa mudik lebih cepat, nggak numpuk sangat. Saya tidak tahu beban di kalau H+3 tahun biasanya. ini misalnya liburnya itu pendek, mungkin akan terjadi persoalan lebih panjang di Cipali itu. Tapi sekarang kan karena liburnya lebih panjang, kemudian orang bisa mengatur seminggu atau beberapa hari sebelumnya. Ya, itu ternyata menjadi sangat kompleks urusan mudik di Indonesia ya. Ada kaitannya sama Kemendikbud, ada urusannya sama Ristek Dikti juga. Puncak arus mudik tetap H-3 berarti hari ini atau sudah terjadi kemarin, Pak? Hari ini mungkin. Hari ini sama besok, kemungkinan ya. Kita berharap semuanya dalam kondisi yang prima, yang naik motor, naik pesawat kayaknya hampir nggak ada masalah, walaupun kita sempat deg-degan gara-gara kemarin di Terminal 2 terjadi huru-hara dalam tanda petik. Mbak Nurdiwan tadi mengatakan pengelola operator jalan tol juga harus siap membenahi diri. Ini kan baru tadi, di sistem pembayaran tadi Pak. Bagaimana pembiasaan merubah dari, kadang-kadang kita pas di pintu tol kesempatan nukar uang gitu kan. Jadi ini menjadi tadi yang 8 detik, 9 detik menjadi 20 sampai 40 detik. Itu kan seharusnya. Karena kalau 10 detik dikali berapa kendaraan, jadi sekian menit, sekian jam. Untuk mudik kali ini, lebaran kali ini, untuk menjawab bahwa pemerintah negara itu hadir di dalam setiap problematik di negeri ini, maka mudik kali ini tentunya semua aparat, semua petugas yang berkaitan dengan pelayanan publik sebaiknya nggak usah lebaran. Sebaiknya nggak usah lebaran, Ya. seperti bapak-bapak ini. Iya. Kita masih punya satu segmen lagi, bagaimana dorongan pada, jadi api. gini, daripada ngelarang pemakaian mobil dinas lebih baik jangan pada mudik. Kami akan segera kembali sesaat lagi ya. Melayani tapi dirinya sendiri Masih bagian dilayani, Pak.